yang dasarnya, basicnya adalah informasi Bapak jangan dikecualikan. ngetes saya di soal itu, Pak. Saya tuh sudah bilang berkali-kali, itu berlaku untuk masyarakat umum, Pak. Kalau pejabat publik itu tidak berlaku, Pak. Pejabat publik informasinya, ijazahnya menjadi terbuka, Pak. Publik boleh tahu ijazahnya sesuai atau tidak. KPU punya kewajiban melakukan verifikasi, kan begitu, Pak. Sekarang KPU lakukan nggak verifikasinya? Bapak jangan ngetes saya terkait itu berlaku untuk masyarakat, Pak. Benar. Karena ada poin di pasal 18 Undang-Undang tidak berlaku itu untuk pejabat publik, ada pengecualian. Sekarang yang bersangkutan pejabat negara atau tidak? Baik, izin Ketua dan anggota Majelis yang mulia yang kami hormati. Jadi sebagaimana yang tadi sudah disampaikan oleh rekan kami bahwa pada dasarnya hasil uji konsekuensi yang dilakukan oleh KPU, PPD KPU, kemudian melahirkan hasil uji konsekuensi berupa keputusan KPU nomor 1075 tentang penetapan informasi berupa dokumen pencalonan presiden dan wakil presiden pemilihan umum berupa salinan ijazah sebagai informasi terbuka. Jadi basicnya hasil uji konsekuensi kemudian menyatakan bahwa informasi terkait dengan ijazah pencalonan terbuka. Ya. Karena ini kaitan dengan perdebatan pasal 18 ayat 2 yang kemudian huruf B-nya itu terkait dengan pengungkapan Terbuka posisi. semuanya? Ya, terbuka. Semuanya? Terbuka semuanya dalam artian KPU kemudian memaknai pasal 18 ayat 2 yang kemudian juga mengharuskan adanya pengecualian atas pengecualian. Meskipun basicnya kalau kita lihat di Undang-Undang KIP khususnya pasal 17 huruf H angka 5 terkait dengan catatan riwayat pendidikan baik itu formal maupun non formal yang kemudian juga bisa dimaknai ijazah itu bentuk Pak, saya salah paham satu itu, Pak. Saya paham. dokumen Ini kan yang dikecualikan. saya membaca dari hasil uji konsekuensi yang dilakukan oleh KPU. Di situ dikatakan pada diktum kedua bahwa informasi publik terbuka dan dapat diakses oleh publik yang mengandung materi dikecualikan. Berarti 9 poin ini kan dikecualikan, benar kan? Ya kan? Basicnya Iya kan? dikecualikan. Maka tadi saya tanya, terbuka semua. Tadi dijawab semua. Kalau terbuka semua berarti tidak ada yang boleh ditutupi. Ternyata kan mengandung materi yang dikecualikan nih. Pertanyaan saya baru bertanya 1 poin nih dari 9 atau 2 poin. Kenapa tanda tangan rektor dan tanda tangan dekan menjadi informasi yang dikecualikan? Apa yang menjadi pertimbangan? Izin yang mulia. Jadi sebagaimana yang tadi kita sampaikan bahwa basicnya berdasarkan Undang-Undang KIP pasal 17 ayat. Emang ada, Pak, di Undang-Undang KIP terkait tanda tangan? Bukan, terkait dengan ijazah, dokumen ijazah, catatan riwayat pendidikan, baik itu formal maupun non formal, itu sebagai informasi yang dikecualikan karena menyangkut terkait dengan kapabilitas rahasia seseorang pribadi. Tapi kan Bapak harusnya mengacu ke pasal 17, pasal 18. Di situ Ya, ada dikatakan maka pejabat dari negara. itu kemudian kita mengacu pada pasal 18 ayat 2 yang menghasilkan keputusan atau uji konsekuensi ini. Betul. Jadi dokumen ijazah itu kemudian dapat dibuka oleh kepada pemohon informasi dengan catatan kita menggunakan pasal 4 Undang-Undang KIP terkait dengan hak-hak pemohon dalam memperoleh informasi. Ini ya, Bapak mengecualikan satu dokumen ijazah ini Bapak nyatakan terbuka. Tapi di situ ada materi yang akan dihitamkan. Salah satunya adalah tanda tangan rektor. Maka Bapak harus melakukan kajian. Kenapa tanda tangan rektor menjadi informasi yang dikecualikan? Terbuka. Ini terbuka mengandung materi yang dikecualikan, Iya, Bapak bilang? basicnya terbuka. Iya. Yang kemudian sebelumnya mengandung informasi yang dikecualikan. Nah, sekarang boleh diakses seluruhnya? Boleh diakses seluruhnya. Namun Seluruhnya? karena pasal 18 ayat 2. Tapi kemudian KPU juga mengasih catatan yang selanjutnya cara untuk memperoleh informasi tersebut itu hanya dapat melihat dan diketahui Pak, saja. kalau terbuka ngapain Bapak lakukan uji konsekuensi, Pak? Uji konsekuensi itu dilakukan untuk informasi yang Bapak nyatakan dikecualikan. Baik, izin yang mulia, uji konsekuensi yang sebelumnya kita lakukan itu atas perintah Majelis KIP yang kemudian memerintahkan kita dalam persidangan untuk melakukan uji konsekuensi. Iya. Yang sebelumnya tidak Betul. dilakukan. Seandainya informasi itu Bapak nyatakan dikecualikan, kan sekarang Bapak nyatakan terbuka. Kalau terbuka nggak perlu diuji, Pak. Yang diuji itu ketika mengandung informasi yang dikecualikan. Jadi saya bingung nih. Ini yang hadir uji konsekuensi juga sampai segini banyak juga. Nih, yang saya membaca dokumen uji konsekuensi. Berarti yang akan saya temukan di sini adalah informasi yang dikecualikan oleh KPU. Kalau informasi terbuka, Bapak harusnya masukannya di DIP, bukan di sini, Pak. Siap yang mulia. Ini saya bingung nih jadinya membacanya nih.
Sekali lagi. sekarang oke, saya balik ke substansi ini. Berkas pendaftaran, saya satu-satu ya. Berkas pendaftaran termasuk salinan legalisir ijazah terakhir yang digunakan oleh calon Presiden Joko Widodo saat mendaftar sebagai pasangan calon. Ini KPU punya semua dokumennya? Berkas pendaftaran termasuk salinan legalisir ijazah terakhir yang digunakan calon Presiden Joko Widodo saat mendaftar sebagai pasangan calon tahun 2014 dan 2019 ya, dan calon presiden dan wakil presiden. Punya semua dokumennya? Ada majelis. Ada ya? Ya. Nah, ini dinyatakan terbuka kan? Ya, terbuka. Berarti semuanya bisa diakses? Bisa. Semuanya? Iya. Tidak ada yang ditutupin? Iya. Oke. Kemudian informasi mengenai pihak atau lembaga yang melakukan legalisasi terhadap ijazah tersebut. Informasi mengenai pihak atau lembaga yang melakukan legalisasi terhadap ijazah tersebut. Berarti siapa tuh? UGM. UGM kan? Perguruan tinggi ya. Berarti terbuka kan? Terbuka. Nah, yang ketiga, tanggal dan nomor agenda masuk dokumen ijazah ke KPU saat proses pendaftaran ini ada nggak? Ada terbuka. Ada, terbuka juga. Iya. Nggak ada yang ditutupin sama sekali? Iya. Oke. Informasi dan berkas hasil verifikasi keabsahan ijazah yang dilakukan oleh KPU pada instansi terkait, sekolah atau Dirjen Dikti. Ini ada nggak informasinya? Hasil verifikasi dilakukan nggak? Kalau verifikasi faktual, karena dalam undang-undang dan dalam peraturan KPU memang tidak mewajibkan verifikasi faktual kecuali ada masukan atau tanggapan masyarakat, maka KPU tidak melakukan verifikasi faktual, hanya melakukan verifikasi administrasi. Berarti untuk pejabat publik, pejabat negara nggak wajib, Pak? Verifikasi faktual itu nggak wajib dilakukan? Berdasarkan undang-undang tidak, hanya administrasi, kecuali itu tadi, kecuali ada masukan atau tanggapan dari masyarakat atau dari publik, baru KPU melakukan verifikasi atau klarifikasi ke instansi yang terkait. Artinya di tahun 2014 dan 2019 tidak dilakukan nih, pada saat pendaftaran sebagai presiden tidak dilakukan. Kalau verifikasi administrasi dilakukan, tetapi Verifikasi faktual faktualnya secara tidak dilakukan. faktual tidak dilakukan. Memang nggak ada ya ketentuan PKPU-nya? Tidak ada. Di undang-undang pemilu Nggak ada. juga tidak ada. Nah, terus kenapa Pak ini nggak bisa, kalau udah terbuka semua kenapa nggak dikasih waktu mediasi? Apa yang menjadi persoalan kemudian itu tidak bisa diberikan? Ya itu, kami menawarkan dengan cara seperti itu diperlihatkan, tetapi bahwa pihak pemohon tidak sepakat dengan seperti itu karena menginginkan adanya dokumen itu semuanya ada salinan yang bisa diterima, begitu, dokumen. Ya kan kalau udah salinan. terbuka semuanya, apa yang menjadi pertimbangan kemudian nggak bisa diberikan salinannya kepada pemohon? Melindungi hak-hak pribadi dengan data-data pribadi itu, dan kami dengan prinsip kehati-hatian Pak, itu. begini Pak, kalau di situ ada hak-hak pribadi, misalnya di dalam ijazah itu ada informasi pribadi yang harus dilindungi, maka itu kan bagian itu saja yang ditutup Pak. Tidak otomatis kemudian informasinya itu lalu nggak bisa diakses, menjadi rahasia, nggak bisa Pak. Kalau Bapak tunjukkan, sekarang kalau Bapak tunjukkan lah, ditutup nggak tuh kalau yang mengandung informasi rahasianya? Kalau Bapak nggak tutup, Bapak juga salah. Kalau mengandung informasi yang rahasia, sekalipun diperlihatkan Bapak tidak nutup, bisa saja Bapak digugat orang. Baik, Yang Mulia. Izin kami bertanya, Yang Mulia. Silahkan. Menurut Yang Mulia, ketentuan pasal 17 huruf A angka 5 itu apakah mencakup ijazah atau tidak? Pasal 17, coba baca apa Pak? Saya nggak pegang undang-undang soalnya. Huruf H angka 5. Baik, izin membacakan Yang Mulia. Di dalam pasal 17, setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik kecuali H. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu angka 5-nya, catatan yang menyangkut pribadi seseorang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non-formal.
Betul. Izin Yang Mulia. Menurut Yang Mulia, apakah pasal 17 huruf H angka 5 ini mencakup dengan ijazah yang dimaksud dengan Undang-Undang KIP ini? Termasuk. Berarti ijazah itu basicnya berdasarkan Undang-Undang KIP adalah dikecualikan. Tapi tadi kan saya bilang, tapi lihat pasal 18-nya. Di situ ada Ya. menyangkut pejabat negara, Pak. Betul. Maka dari itu, hasil uji konsekuensi kita dengan mempertimbangkan pasal 17 huruf H angka 5, jungto pasal 18 ayat 2, maka kemudian informasi ijazah pencalonan presiden dan wakil presiden itu dinyatakan terbuka. Namun Ya. dengan catatan hanya dapat dilihat oleh pemohon informasi sebagaimana yang diatur dalam pasal 4 Undang-Undang KIP terkait dengan hak-hak informasi Pak, Bapak pemohon kalau informasi. mau bicara hak terhadap pasal yang tadi Bapak baca, itu berlakunya umum. Kalau Bapak bilang dikecualikan, dikecualikanlah dia. Tapi ketika itu menyangkut pejabat publik, kalau misalnya ya ini si A ikut terkait calon gubernur, calon bupati atau gubernur, yang bersangkutan ternyata tidak jadi pejabat publik, dia tidak terpilih, Bapak tidak boleh buka informasinya karena dia tidak terpilih, Pak, tidak menjadi pejabat publik. Persoalannya sekarang yang lagi disengketakan dan yang bersangkutan sudah menjadi pejabat publik, informasinya menjadi terbuka, publik berhak tahu, Pak, benar atau tidak. Benar Yang Mulia, berdasarkan hasil uji konsekuensi kita juga kemudian menyatakan bahwa informasi Iya tersebut betul. Nah sekarang terbuka. Bapak sudah menyatakan terbuka, tapi Bapak kemudian juga di samping itu tadi Bapak mengatakan di dalamnya ada informasi pribadi. Loh, gimana ceritanya? Kan kalau ada informasi Izin pribadi Yang harus Mulia, ditutup. saya Gimana tidak sih, Pak? menyampaikan hal demikian. Tadi Tadi kan ada yang hak-hak publik. yang saya pertanyakan adalah terkait dengan penjelasan pasal 17 huruf H angka 5 Iya. yang kemudian majelis juga menyatakan bahwa ijazah merupakan bagian dari yang dasarnya, basicnya adalah informasi Bapak jangan dikecualikan. ngetes saya di soal itu, Pak. Saya sudah bilang berkali-kali, itu berlaku untuk masyarakat umum, Pak. Kalau pejabat publik itu tidak berlaku, Pak. Pejabat publik informasinya, ijazahnya menjadi terbuka, Pak. Publik boleh tahu ijazahnya sesuai atau tidak. KPU punya kewajiban melakukan verifikasi, kan begitu, Pak. Sekarang KPU lakukan nggak verifikasinya? Bapak jangan ngetes saya terkait itu berlaku untuk masyarakat, Pak. Benar. Karena ada poin di pasal 18 Undang-Undang tidak berlaku itu untuk pejabat publik, ada pengecualian. Sekarang yang bersangkutan pejabat negara atau tidak? Izin Yang Mulia yang Gitu kita loh. hormati. Jadi yang tadi kita sampaikan bahwa basicnya sebagaimana memperhatikan pasal 17 huruf angka 5 bahwa ijazah adalah salah satu dokumen yang dikecualikan. Namun pengecualian atas pengecualian itu kemudian diberlakukan karena ada pengaturan pasal 18 ayat 2, maka kemudian keputusan KPU menghasilkan bahwa ijazah pencalonan presiden terbuka dengan mendasari pasal 18 ayat 2, namun hanya dapat disampaikan kepada pemohon informasi dengan cara melihat atau mengetahui. Terima kasih Yang Mulia. Bentar, KPU muter-muter banget deh jawabnya. Pak, simpel saja deh. Bapak mengatakan terbuka. Ada nggak saya tanya yang ditutupin di situ? Nggak ada. Kalau tidak ada yang ditutupi, informasinya terbuka. Sekarang apa yang menjadi kendala kalau itu kemudian diberikan salinannya gitu loh? Itu pertanyaan saya, tolong dijawab. Apa sih yang menjadi dasar kalau salinannya yang diberi? Bapak buka akses begini, dengan Bapak berikan salinannya, toh nggak ada beda. Pemohon juga bisa lihat semuanya gitu loh. Nah, kenapa kalau misalnya pemohon informasi dapatkan salinannya, apa sih yang menjadi persoalan di KPU itu apa? Itu tolong jawab saya bagian itu aja. Baik Yang Mulia, jadi sebagaimana yang kemudian tadi juga sudah disampaikan bahwa sebagai lembaga negara kita juga harus berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian. Jadi kita juga dalam hal ini tidak hanya memperhatikan pasal 18 ayat 2, tapi juga memperhatikan pasal 17 huruf H angka 5 sebagaimana tadi yang sudah diskusikan. Izin Yang Mulia sekali lagi, begitu hasil uji konsekuensi yang kemudian dilakukan oleh KPU. Saya agak bingung ini ya. Terus terang, saya 12 tahun di KI, baru kali ini saya membingungkan sekali dengan sidang ini. Ya, uji konsekuensi itu tidak berlaku lagi, Pak, karena Bapak sudah menyatakan terbuka. Jadi tidak ada yang namanya hasil uji konsekuensi. Orang Bapak nyatakan terbuka kok informasinya. Uji konsekuensi itu hanya berlaku untuk informasi yang Bapak kecualikan. Nih kalau dalam ijazah ternyata di situ ada tanggal lahir yang Bapak nyatakan dikecualikan. Oke, Bapak lakukan uji konsekuensi bahwa di dalam ijazah yang menyangkut tanggal lahir adalah informasi yang dikecualikan. Itulah yang tertuang di dalam uji konsekuensi.
Tapi kalau Bapak tadi sudah menyatakan semuanya terbuka, nggak ada yang namanya uji konsekuensi, Pak. Maka informasi 1, 2, 3, 4 itu wajib ada di dalam daftar informasi publik DIP, menjadi informasi terbuka. Yang namanya informasi terbuka, Bapak Ibu tidak bisa menerapkan prinsip kehati-hatian. Karena dia terbuka, Pak, berarti publik bisa mengakses. Nggak ada prinsip kehati-hatian di dalam informasi terbuka, apalagi yang mau dihati-hatikan, terbuka kok.